Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, Magister Manajemen, Master of Science, Doctor of Philosophy. Yang kami hormati Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Natural Teknologi, Siswo Sumardiono, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Wakil Dekan Sumber Daya, Bapak Dr. Abdul Sakur, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Profesor Dr. Widayat Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya. Yang kami hormati, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Dr. Insinyur Heru Dewanto, Master of Science, Insinyur Profesional Utama ASEAN. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Danang Atmojo, Magister Teknik. Ketua Departemen dan Bapak Ibu dosen pembimbing di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan, para wisudawan wisudawati dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan karunia yang begitu berharga, yaitu berupa kesehatan, kesempatan dan keselamatan, sehingga kita dapat dipertemukan di sini dalam keadaan yang membahagiakan. Selanjutnya, perkenankan kami menghantarkan Bapak Ibu yang kami hormati pada serangkaian acara pengambilan Sumpah Profesi Insinyur ketiga Wisuda Universitas Diponegoro ke-159 periode Juli tahun 2020, Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan himne Universitas Diponegoro dan himne Persatuan Insinyur Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
budi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami Insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami Insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami Insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Widayat Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, Magister Sains, Magister Manajemen, Filosofi of Doctor. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Siswo Sumardiono, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Abdul Syakur, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Yang kami hormati Bapak Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewantoro, Magister Sains, Insinyur Profesional Utama. Yang kami hormati Bapak Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Bapak Insinyur Wisnu Suharto. Yang kami hormati Ketua LPJK Jawa Tengah, Bapak Insinyur Danang Atmojo, Magister Teknik. Serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di dalam pengambilan sumpah secara daring ini, khususnya kepada para wisudawan program Insinyur Profesional dari PSBPI Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Yang pertama, yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersua secara daring, sehingga kita dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan bersua ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti yaumil akhir. Bapak, Ibu, serta para wisudawan, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman. Perkenankanlah kami
selaku Kepala Prodi dari PPI Fakultas Teknik Universitas Diponegoro melaporkan bahwa pada saat pengambilan sumpah dari wisudawan lulusan insinyur program studi pendidikan profesi insinyur Fakultas Teknik Diponegoro ini pada periode Juli 2020 ini berjumlah sebanyak 21 orang. Dari 21 orang itu terdistribusi berasal dari universitas, yaitu Universitas Tidar Magelang sebanyak 3 orang, kemudian sebanyak 18 orang berasal dari industri yang terdistribusi dari PT Jarum Kudus, kemudian PT PP, PD Adikarya, serta para konsultan dan wira swasta. Bapak, Ibu yang kami hormati selaku para wisudawan, perkenankanlah juga kami melaporkan bahwa proses pembelajaran di PSBV Fakultas Teknik Undip dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode reguler diperuntukkan bagi lulusan sarjana teknik yang belum memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun. Adapun program yang kedua atau moda yang kedua adalah moda recognition pembelajaran lampau, diperuntukkan bagi lulusan sarjana teknik yang telah memiliki minimal 2 tahun. Dengan 2 moda ini, pada saat ini PSBB Fakultas Teknik baru bisa menjalankan moda yang kedua, yaitu dengan recognition pembelajaran lampau. Dengan demikian, lulusan dari program studi pendidikan profesi insinyur ini kesemuanya dilakukan dengan moda RPL. Adapun kegiatan yang telah dilakukan mulai dari penerimaan mahasiswa baru, pembekalan bagi mahasiswa baru melalui pengenalan apakah itu PSBPI, kemudian bagaimana penulisan ilmiah, bagaimana kode etik dan profesionalisme yang berlaku di keinsinyuran di Indonesia. Selanjutnya dilakukan penilaian capaian pembelajaran melalui penilaian portofolio, dan tidak lupa sebagai output dari program studi PSBPI Fakultas Teknik ini adalah pengerjaan studi kasus. Dari masing-masing wisudawan melakukan pengerjaan studi kasus di mana yang bersangkutan bekerja atau magang atau lebih tepatnya adalah praktek keinsinyuran. Dari kegiatan penulisan studi kasus diakhiri dengan proses wawancara, baik itu meliputi wawancara terhadap studi kasus maupun wawancara terhadap portofolio dari yang bersangkutan. Sehingga dengan terlaksananya kegiatan penilaian capaian pembelajaran, penilaian studi kasus dan praktek keinsinyuran, maka para wisudawan bisa menyelesaikan proses pembelajaran di PSBVI Fakultas Teknik Undip selama 1 semester dengan moda RPL. Sekali lagi kami selaku pengelola PSBVI Fakultas Teknik Undip dan mewakili para pembimbing mengucapkan selamat bagi para wisudawan insinyur. Mudah-mudahan ke depan bisa mengambil pelajaran dan juga meningkatkan kemampuannya, bahwa yang namanya belajar tidak hanya sebatas pada saat ini, tapi memang kita harus belajar sampai akhir hayat kita. Kita diharapkan menambah pemahaman kita akan keinsinyuran kita, meningkatkan keterampilan kita, kemampuan kita selama kita melakukan praktek-praktek keinsinyuran di mana para wisudawan nanti akan mengabdikan dirinya. Perlu juga saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran yang telah dilakukan para wisudawan, alhamdulillah pada periode ini dari 21 wisudawan, 4 orang wisudawan mencapai IPK atau indeks prestasi kumulatif 4. Kami ucapkan selamat bagi wisudawan yang mencapai IPK 4.
Demikian apa yang bisa kami laporkan selaku Ketua Prodi PPI Fakultas Teknik Undip, dan sekali lagi berharap para wisudawan tidak hanya puas dengan gelar insinyur yang didapatkan di PSPPI Undip, diharapkan nanti kedepannya lebih meningkatkan adanya insinyur profesional yang dibawahi oleh Persatuan Insinyur Indonesia, di mana para wisudawan bisa meningkatkan kapabilitasnya, apakah bisa mencapai insinyur profesional pratama, ataukah IPP, ataukah insinyur profesional madya, ataukah IPM, atau bahkan lebih tinggi lagi, yaitu insinyur profesional utama. Dan tidak lupa juga tentunya sebagai bentuk tanda resmi bahwa kita adalah seorang insinyur dan berhak praktek, tentunya kita harus melakukan yang namanya registrasi insinyur. Itu harapan kita selaku pengelola, dan kepada wisudawan sekali lagi ucapkan selamat atas pengambilan sumpah dan diwisudanya nanti pada periode Juli 2020. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, Magister Manajemen, Master of Science, Doctor of Philosophy, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati, hadir di sini Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Dr. Siswo Sumardiono. Hadir Bapak Wakil Dekan 2 Bidang Sumber Daya Dr. Abdul Syakur. Hadir Ketua Program Studi Profesi Insinyur Prof. Hidayat. Hadir di sini juga Ketua Umum PII Dr. Insinyur Heru Dewanto. Hadir Bapak Wisnu Soeharto selaku Ketua PI Jawa Tengah. Hadir Pak Danang Atmojo, Ketua LPCK Provinsi Jawa Tengah. Hadir pula di sini Bapak Ibu para insinyur yang insya Allah sebentar lagi akan diambil sumpahnya, serta para hadirin semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat Bapak Ibu semua. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini cuaca di Undip Tembalang kampus matahari bersinar dengan cerah. Alhamdulillah udara di ruangan juga cukup dingin. Mohon maaf tadi kalau pada pelaksanaan sedikit ada gangguan masalah sistem online-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah pandemi COVID-19 ini, Ibu semua diberi kekuatan Subhanahu wa taala untuk tetap semangat serta berhasil menyelesaikan program profesi insinyur di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Sekali lagi selamat atas keberhasilan ini, dan insya Allah Bapak Ibu semua nantinya akan diwisuda ke 159 di akhir bulan Juli ini di tahun 2020. Menjadi insinyur merupakan profesi strategis yang dibutuhkan oleh bangsa ini, karena saat ini bangsa Indonesia sedang melakukan proses pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk kemajuan ekonomi, untuk kemajuan berkehidupan sosial yang lebih baik, menjadi sukses jika nantinya dikerjakan oleh para insinyur-insinyur yang profesional di bidangnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, program profesi insinyur Fakultas Teknik Undip sudah terakreditasi. Jadi ini menjadi salah satu bagian penting buat Bapak Ibu semua, karena artinya proses Bapak Ibu semua di dalam mencapai profesi insinyur sudah diakses oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
bahwa prosesnya sudah sesuai dengan penjaminan mutu yang sudah terstandar di undang-undang. Saat ini program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sudah 3 kali periode ini melakukan atau meluluskan serta memiliki 78 alumni yang bekerja di berbagai instansi, baik dari instansi pendidikan, pemerintahan, di Departemen Teknis, ataupun di BUMN, ataupun di perusahaan-perusahaan swasta yang besar. Akhir kata, selamat buat Bapak Ibu semua. Semoga terus semangat untuk berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik. Teknik. Teknik, teknik, teknik. Terima kasih. Sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto Master Science, Insinyur Profesional Utama ASEAN, disilahkan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Diponegoro, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang saya hormati Ketua Prodi PSPPI Universitas Diponegoro, para insinyur yang baru akan dilantik di pagi hari ini. Hadir bersama saya juga Ketua PII Jawa Tengah, Pak Wisnu Soeharto, Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Faisal Safa. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menghadiri acara yang penting ini. Kepada para wisudawan dan keluarga yang hadir, tentu saya mengucapkan selamat. Selamat karena pada hari ini Bapak Ibu sekalian akan resmi menyandang gelar insinyur secara sah di depan nama Bapak dan Ibu sekalian. Gelar insinyur ini juga merupakan alat bukti sah bagi Bapak dan Ibu untuk dapat melakukan praktek insinyuran sesuai dengan amanat undang-undang. Saya ingin mengucapkan selamat juga kepada Universitas Diponegoro yang telah menghasilkan 21 insinyur baru di pagi hari ini, sehingga menggenapi 78 insinyur yang dihasilkan oleh Universitas Diponegoro. Untuk memberi semangat, saya ingin membandingkan dengan Universitas Gadjah Mada yang baru-baru ini telah meluluskan 1027 insinyur. Dengan demikian, saya mengencourage Universitas Diponegoro untuk lebih banyak lagi meluluskan dan menghasilkan insinyur. Bapak Ibu sekalian, 5 tahun terakhir ini, Indonesia telah melalui lompatan infrastruktur. Sebagai hasilnya, peringkat daya saing Indonesia meningkat dengan signifikan. Ancaman pandemi yang berjalan pada hari ini dapat membahayakan keunggulan infrastruktur kita. Kurangnya investasi di bidang infrastruktur dapat menurunkan keandalan dan kapasitas infrastruktur nasional kita. Akibatnya, biaya produksi, biaya logistik akan meningkat. Hal tersebut akan meningkatkan ekonomi biaya tinggi kita. Dampaknya, daya saing nasional kita bisa turun lagi. Karena itulah capaian yang dihasilkan dari lompatan infrastruktur, karya-karya dari insinyur kita harus dipertahankan dan tidak boleh tergerus oleh pandemi. Karena infrastruktur adalah fondasi bagi recovery dan daya saing
bagi semua sektor ekonomi. Pandemi telah mengubah ekosistem infrastruktur kita. Setelah pandemi berlalu, kita tidak lagi bisa berharap back to business as usual. Kita perlu melakukan redefinisi dan preparation terhadap perubahan yang sedang terjadi. Meminjam istilah dari McKinsey, kita perlu melakukan reimagination dan reform. Untuk itu, yang pertama kita perlu melakukan reallocation dan refocusing terhadap budget atau anggaran infrastruktur sesuai dengan perubahan demand dan pola. Yang kedua, kita menyadari bahwa keterbatasan fiskal dan menurunnya kemampuan BUMN kita memerlukan inovasi-inovasi baru di dalam pembiayaan infrastruktur. Aset recycling, privatisasi, dan quantitative easing adalah alternatif-alternatif inovasi pembiayaan yang perlu kita pikirkan di dalam pembiayaan infrastruktur. Yang ketiga, kita perlu juga memperkuat rantai pasok infrastruktur kita yang lebih efisien dan resilient, sehingga kita dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap kontraktor asing, tenaga kerja asing, alat-alat konstruksi asing. Bapak Ibu sekalian, pandemi bercirikan dua hal. Yang pertama adalah di-Chinisasi, atau banyak sekali negara-negara besar di dunia ini mulai sadar akan tergantungan mereka terhadap supply chain yang berasal dari China. Karena itulah maka banyak negara-negara berupaya untuk melakukan realokasi industri mereka keluar dari China untuk dialirkan ke negara-negara dunia ketiga lainnya. Yang kedua, kita kenal dengan di-Amerikanisasi. Banyak negara-negara di dunia tersadar akan ketidakkompetenan kepemimpinan Amerika sebagai negara adidaya di dalam menghadapi pandemi ini. Karena itulah maka Persatuan Insinyur Indonesia mengidentifikasi ada 5 besar perubahan dunia. Yang pertama adalah perubahan personal life dan social engagement atau hubungan sosial antar manusia. Hal ini mendorong perlunya solusi teknologi untuk dapat memfasilitasi homeschooling, telemedicine, online shopping, dan seterusnya. Yang kedua, dalam dunia kerja, kita dikenalkan dengan namanya remote working dan juga work from home. Hal ini juga memerlukan solusi teknologi agar kolaborasi tetap bisa dilaksanakan walaupun kita melakukannya secara online ataupun remote working. Yang ketiga, pandemi ini telah mengakselerasi digitalisasi di dalam operasi industri-industri kita. Karena itulah maka revolusi industri 4.0 telah berjalan secara lebih masif di banyak industri-industri kita. Yang keempat adalah perubahan supply chain. Global supply chain yang bertumpu pada efisiensi kali ini akan mengalami perubahan menuju kepada domestik ataupun juga regional supply chain yang lebih bertumpu kepada resiliensi dibandingkan efisiensi. Dan yang kelima, kita akan mengenal apa yang disebut dengan new globalization. Globalisasi di masa lalu yang bertumpu pada centralized global supply chain, ke depan kita akan dikenalkan dengan apa yang disebut dengan multiple dan interconnected local and regional supply chain. 5 tren global tersebut perlu kita kenali sehingga para insinyur di seluruh dunia ini dapat memberikan kontribusinya untuk memberikan solusi teknologi untuk memperkuat global shifting atau global trend tersebut. Dalam hal ini tersebut, maka kita perlu bertanya, bagaimana para insinyur, kita semua mempersiapkan diri kita. Untuk itulah maka
Undang-undang Keinsinyuran yang telah diterbitkan harus kita maknai sebagai sebuah panggilan Ibu Pertiwi kepada para insinyur secara kolektif untuk kembali ke rumah besar yang disebut sebagai Persatuan Insinyur Indonesia. Sarjana teknik, sarjana kehutanan, sarjana pertanian, sarjana peternakan, semuanya akan menjadi insinyur yang menjadikan PI sebagai rumah besar bagi seluruh insinyur Indonesia. Yang kedua, tidak banyak negara di dunia ini yang diberi kesempatan untuk bisa melakukan penyelenggaraan keinsinyuran secara terpadu dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Supply chain atau value chain keinsinyuran dimulai dari studi akademik di perguruan tinggi, program profesi insinyur atau pendidikan profesi insinyur PSPPI, dilanjutkan dengan sertifikasi insinyur profesional, IPP, IPM, dan IPU, kemudian adalah registrasi insinyur dan penyetaraan insinyur di tingkat internasional. Hal tersebut mendorong PI untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah standarisasi prodi teknik nasional melalui akreditasi mandiri yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik PI, yang mana standar nasional ini akan kita angkat menuju ke standar dunia melalui IABI PI, Indonesian Accreditation Board of Engineering Education, Persatuan Insinyur Indonesia. Yang kedua, program PSPPI perlu dikenali sebagai program pendidikan profesi. Karena itulah maka program ini harus benar-benar berbeda dengan pendidikan akademik. Yang mana lulusannya belum bisa praktek, sementara lulusan dari program pendidikan profesi dengan gelar insinyur boleh melakukan praktek sesuai dengan amanat undang-undang. Karena itulah maka program PSPPI haruslah didukung sepenuhnya oleh masyarakat profesi dan masyarakat industri melalui kolaborasi yang terpadu. Yang ketiga, PI akan melakukan standarisasi insinyur profesional yang dimulai dengan sertifikasi insinyur profesional Pratama. Selanjutnya, IPP atau standarisasi sertifikasi IPP ini akan kita angkat ke tingkat dunia. Karena pemegang sertifikat IPM dan IPU telah disetarakan di tingkat ASEAN dan di tingkat Asia Pasifik. Yang keempat, registrasi insinyur ditujukan untuk membangun database insinyur Indonesia. Karena hingga saat ini, registrasi dan sertifikasi inilah pintu satu-satunya bagi kita untuk dapat melakukan pendataan guna membangun database insinyur Indonesia. Database ini akan menjadi big data, di mana kita dapat memetakan kekuatan keinsinyuran Indonesia untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. Selanjutnya yang kelima, PKB atau CPD, Continuous Professional Development, yang dilakukan oleh Persatuan Insinyur Indonesia, yang wajib dilakukan oleh para insinyur profesional, akan diisi oleh knowledge baru, seperti 7D BIM atau Building Information Management, CIM, City Information Management, RFID, modularisasi, Big Data, IoT iOS, Smart Factoring, Artificial Intelligence, dan seterusnya. Semuanya ditujukan agar insinyur Indonesia align dengan kebutuhan masa depan dan kebutuhan masa kini. Dan terakhir keenam, Persatuan Indonesia akan memuktahirkan badan kejuruan yang ada di Persatuan Insinyur Indonesia, sehingga kita akan memiliki spesialisasi baru. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya ingin mengingatkan kita semua, para insinyur yang hadir di acara di pagi hari ini, bahwa kita semua yang hadir di sini
adalah bagian dari apa yang disebut oleh sejarawan Rudolf Mrazek sebagai Engineers of Happy Land. Insinyur tanah tumpah darah yang bahagia. Para insinyur yang siap memanggil atau menjawab panggilan dari Ibu Pertiwi guna memajukan bangsa, menciptakan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang bahagia. Gemah Ripah Loh Jinawi. Yang kedua, saya ingin mengingatkan juga bahwa karya-karya besar insinyur sepanjang sejarah telah membawa kita ke masa-masa terbaik untuk hidup di dunia ini. Steven Pinker, cendekiawan Amerika, telah menunjukkan bahwa berbagai kenyamanan yang kita nikmati pada hari ini bahkan tidak mungkin terbayangkan oleh para kaisar atau bangsawan yang paling kaya ataupun paling berkuasa seabad yang paling silam. Kedua hal ini mengingatkan kita akan tugas mulia para insinyur. Yang pertama adalah menjawab panggilan Ibu Pertiwi untuk yang memberikan yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita. Yang kedua adalah menjadi agen kemajuan peradaban manusia. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan lulusan insinyur program studi PPI Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang akan dibacakan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan kepada yang terhormat Bapak Dr. Natural Teknologi Siswo Sumardiono, Sarjana Teknik, Magister Teknik, disilahkan. Para wisudawan dimohon berdiri sampai selesai dibacakan nama, gelar, instansi, dan IPK. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama wisudawan ke-159 Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro periode Juli 2020. 1. Insinyur Riki Maulana Firdaus, Sarjana Teknik, Magister Terapan Teknik, asal instansi Sentronik Indonesia, IPK 3,83. 2. Dr. Insinyur Sabto Nisworo, Magister Teknik, asal instansi jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Tidar, IPK 4,0. 3. Insinyur Sigit Joko Purnomo, Sarjana Teknik, Magister Teknik, asal instansi jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Tidar, IPK 3,92. 4. Insinyur Deria Pravitasari, Sarjana Teknik, Master of Engineering, asal instansi jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Tidar, IPK 3,92. 5. Insinyur Muhammad Arifin, Sarjana Teknik, Magister Teknik Insinyur Profesional Pratama, asal instansi Konsultan Manajemen Proyek Jateng DIY BPBCN Jateng DIY PT Arya Jasa Reksa Tama, IPK 3,75. 6. Insinyur Anang Sudarmawan, Sarjana Teknik, asal instansi PT PP Persero Tbk, IPK 3,92. 7. Belum berubah.
Yang 6 diulang. Nah. Oke. 7. Insinyur Dery Safrisal, Sarjana Teknik, Magister Manajemen ASEAN Charter Professional Engineer, Insinyur Profesional Madya, asal instansi PT Adikarya Persero TPK Divisi Konstruksi V9, IPK 3,83. 8. Insinyur Robi Kurniawan Susanto, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,83. 9. Insinyur Evan, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,83. 10. Insinyur Denny Kurniawan, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,83. 11. Insinyur Junaidi Dwi Kiswanto, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,92. 12. Insinyur Zahlul Azhari, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,83. 13. Insinyur Yuda Setianusa, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,83. 14. Insinyur Enggal Setiawan, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,92. 15. Insinyur Happy Prakoso Adi, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,92. 16. Insinyur Wilson Norman Sutanto, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,83. 17. Insinyur Dwi Hartanto, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 4,0. 18. Insinyur Rio Yulianto, Sarjana Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,83. 19. Insinyur Erastus Jimmy Malelak, Sarjana Teknik, Magister Teknik, asal instansi PT Jarum Kudus, IPK 3,92. 20. Insinyur Setyo Susmono, Sarjana Teknik, asal instansi PT Adikarya Persero TPK, IPK 3,75. 21. Insinyur Yan Arianto, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, asal instansi PT Adikarya Persero TPK, IPK 4,0. Terima kasih. Selanjutnya pengambilan sumpah insinyur oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, Master of Science, Insinyur Profesional Utama ASEAN. Disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Para wisudawan dimohon mengikuti pembacaan naskah sumpah. Sebelum saya melakukan sumpah insinyur ini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah saudara-saudara siap untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai insinyur? Siap. Mohon mengikuti kata-kata saya. Kode Etik Insinyur Indonesia. Kode Etik Insinyur Indonesia. Catur Karsa Saptadama Insinyur Indonesia. Catur Karsa Saptadama Insinyur Indonesia. Catur Karsa Prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar. 1. Satu. Mengutamakan
keluhuran budi. Mengutamakan keluhuran budi. 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. 3. 3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Sabta Dharma. 7. Tuntunan sikap dan perilaku. Insinyur Indonesia senantiasa. 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Bekerja sesuai dengan kompetensinya. 3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. 5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. 6. Memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Kehormatan, integritas, dan martabat profesi. 7. Mengembangkan kemampuan profesionalnya. Hadirin dimohon duduk kembali. Berikut ini pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan kepada Bapak Insinyur Zen Arianto, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, disilahkan. Pak Yan, mohon dinyalakan Bapak, jangan di-unmute. Oke. Ya.
Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Undip, Bapak Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, Magister Manajemen, Master Sains, Doctor of Philosophy. Yang kami hormati Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Siswo Sumardiono, STMT, Wakil Dekan Sumber Daya, Bapak Dr. Abdul Syukur, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Profesor Dr. Widayat, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya. Suaranya kok enggak keluar. Keluar. Oh. Yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Dr. Insinyur Heru Dewanto, Master of Science, Insinyur Profesional Utama Asian Eng, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK Provinsi Jateng, Insinyur Danan Atmojo, Magister Teknik, Ketua Departemen Bapak Ibu dosen pembimbing di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kasubag Fakultas Teknik Undip, tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan para wisudawan, wisudawati, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankanlah pada hari ini kami mewakili teman-teman wisudawan Rabu 22 Juni 2020, kami angkatan ketiga program studi profesi insinyur di Universitas Diponegoro sangat berbahagia dengan kelulusan yang diterima pada hari ini. Kita bisa disebut juga sebagai mahasiswa dan wisudawan corona ini di saat seperti ini dan di saat pandemi. Di saat seperti ini kami sebagai wisudawan dari profesi keinsinyuran dituntut untuk lebih beraktivitas yang lebih dan beraktivitas secara lebih cerdas. Jadi kami sadar bahwa ini adalah tantangan buat kita insinyur yang ada sekarang dengan kondisi yang ada sekarang, dengan bekerja lebih keras dan tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dalam berkarya. Semoga kami lulusan profesi insinyur ini dapat mengembang profesi insinyur dengan lebih bertanggung jawab dan mengamalkan profesi kami dengan lebih baik. Kami sadar tantangan ke depan akan lebih keras di saat new normal setelah pandemi yang akan berlangsung, baik secara nasional maupun internasional. Kita harapkan kita masing-masing mahasiswa kelulusan ini dapat mengembangkan diri kita, dapat meningkatkan jenjang pendidikan, dan dapat mempertahankan apa janji sumpah yang telah kita bersama jalankan di dalam program keinsinyuran ini. Sehingga akhirnya kita bisa membawa warna dalam pembangunan Indonesia ke depan. Mungkin itu dari kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Lukman Bukhori, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adimi sultanik. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami, keluarga besar PSPPI, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang, dengan penuh ketundukan dan kehusukan, memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami, keluarga besar PSPPI, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, mengadakan acara pengambilan sumpah profesi insinyur. Dengan segala kerendahan hati, memohon kepada-Mu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan-wisudawati selama mengikuti pendidikan di PSPP Undip menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri mereka, keluarga, dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih apa yang menjadi harapan kami, permohonan kami. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya robbal alamin. Dengan berakhirnya doa yang telah kita panjatkan bersama, maka berakhir sudah acara pengambilan sumpah profesi insinyur ketiga Wisuda Universitas Diponegoro ke-159 periode Juli tahun 2020, program studi pendidikan profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Atas nama pribadi, panitia dan instansi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para insinyur yang kami hormati. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, matur nuwun dari Undip TV. Waalaikumsalam dari program terima kasih Bapak-bapak. Matur nuwun Bapak Ibu semua hadir ini.
Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya untuk semuanya yang pada periode ini, mudah-mudahan manfaat, berkah ilmunya, berkah nanti dalam pekerjaannya. Amin, Pak Rizal, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Profi, terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Silvi. We look at the below. We look below, and the sentence is that in 1919. Ya, izin live ya, ini Pak Admin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat. Ada terima kasih, Bapak. Selamat menjadi insinyur. Mudah-mudahan selalu berkah buat kita semua. Amin. Saya izin live dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Selamat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sakur kalau masih terus berkarya. Sampai ketemu Pak di lain waktu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Aman ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Heru. Apa? Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. DII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya